Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kami tengah bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala, maka datanglah seseorang. Fa'anakho, maka orang itu menambatkan kendaraannya. Faqala, orang tersebut mengatakan kepada Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, inni ataituka min masirati tis'in." Ya Rasul, aku mendatangi engkau dari perjalanan yang jauh ya Rasul. Amdaitu rahilati, yang mana aku membuat haus dari kendaraanku. Wa ashartu laili, dan aku malam hari tidak tidur. Aku datang kepadamu. Wa atma'tu nahari, dan aku buat kelelahan, aku buat kecapean, aku buat kehausan siang hariku. Li as'alaka, semuanya itu aku laksanakan untuk aku bertanya kepadamu an khoslataini, dari dua hal, dari dua sifat, dari dua tanda, yang mana ashartani, yang mana kedua hal ini membuat aku tidak bisa tidur sama sekali. Sahabat begitu semangatnya untuk mendapatkan ilmu, sampai-sampai 1-2 pertanyaan untuk mendapatkan jawabannya, maka mereka melelahkan dirinya, melelahkan kendaraannya, tidak peduli akan waktu siang hari, tidak peduli akan waktu malam hari, untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tentang sesuatu yang tidak bisa mereka fahami. Setelah mendengarkan hal tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul bertanya kepada orang tersebut, "Ma ismuka?" Fulan, siapa nama kamu? Faqala, maka sang sahabat tadi itu menjawab, "Ana Zaidul Khaili." Aku adalah Zaid Al-Khaili, kuda. Aku ini namaku ya Rasul, Zaid memiliki julukan kuda. Zaid kuda. Faqala, maka Nabi menyampaikan, "Bal anta Zaidul Khairi." Bukan, kamu bukan Zaid Al-Khail, bukan Zaid kuda, tapi Zaid Al-Khair. Kamu adalah Zaid yang baik. Ini salah satu sunnah apabila kita mendapati nama-nama yang tidak sesuai atau yang justru menjatuhkan dari derajat manusia, maka disunnahkan untuk diganti. Sahabat ini namanya Zaid kuda. Manusia dinamakan dengan kuda, tidak pantas. Langsung Nabi menyatakan, engkau bukan Zaid kuda, tapi engkau adalah Zaidul Khair. Engkau adalah Zaid yang baik. Makanya hadis ini hadis yang disebut dengan hadis Zaidul Khair. Jadi kejadian tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan, fasal, maka tanyalah apa-apa yang engkau bingung, yang engkau tidak tahu. Farubba mu'adilatin qad su'ila anha. Bisa jadi pertanyaanmu ini juga tidak difahami oleh yang lainnya. Faqala, maka sahabat tadi itu menyatakan, as'aluka, aku bertanya kepadamu ya Rasul, an alamatillahi fi man yuridu wa an alamatihi
fi man la yuridu. Sahabat tadi itu menyatakan, yang aku tanyakan kepadamu Rasul dua. Yang pertama, an alamatillah, tanda-tanda Allah fima yuridu, di dalam seseorang yang Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Wa an alamatihi, dan dari tanda yang ditunjukkan oleh Allah fiman la yuridu, di dalam seseorang yang Allah tidak menginginkannya. Ini jadi pertanyaan besar buat kita hadirin. Kira-kira kehidupan kita atau secara penafsirannya setiap harinya, apakah Allah ini menampakkan kepada kita keinginan kebaikan, atau justru setiap harinya Allah tidak menginginkan kebaikan? Apa tanda tersebut? Inilah pertanyaan sahabat yang memakan waktu mencapekkan dirinya, tidak membuat bisa tidur malam harinya dengan enak, dengan nyenyak, karena dua hal ini. Tanda Allah yang menginginkan kebaikan kepada seseorang, dan tanda ketika Allah tidak menginginkan kebaikan atas orang tersebut. Setelah mendengarkan pertanyaan tadi itu, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Wahai Zaid al-Khair, bagaimana keadaan pagi harimu? Kalau kita ditanya hadirin, bagaimana keadaan pagi harimu? Mungkin yang kita jawab urusan dunia. Alhamdulillah, keluargaku enak, kerjaanku sempurna, hasilku baik, ini itu, berhubungan dengan dunia. Tapi kalau sahabat ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana keadaan pagi harimu? Jawabannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Maka faqala, sahabat tadi itu menjawab kepada Nabi SAW, asbahtu, pagi hariku ya Rasul, uhibbul khaira wa ahlahu. Asbahtu, pagi hariku ini ya Rasul, uhibbul khaira, aku menyenangi kebaikan, aku senang kepada kebaikan, wa ahlahu, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, wa may ya'mal bihi, dan orang-orang yang melaksanakan perbuatan kebaikan. Keadaan pagi hariku ya Rasul, aku senang kebaikan. Aku senang kepada orang-orang yang berbuat baik, dan aku senang kepada orang-orang yang melaksanakan akan kebaikan tersebut. Dilanjutkan. Wa in amiltu bihi, kalau memang aku ya Rasul melaksanakan perbuatan baik di hari itu, aiqantu bisawabi, maka aku yakin bahwasannya Allah akan memberikan pahala kepadaku. Kalau aku berbuat baik, maka husnudonku yang besar ya Rasul, aku mengandalkan bahwasanya Allah Rahman dan Rahim, Allah kasih sayang, aku yakin aiqantu bisawabi, aku yakin akan pahalanya. Kemudian wa in fatani minhu syai'un, kalau memang aku kehilangan perbuatan kebaikan, mungkin aku yang biasanya baca Quran tidak baca Quran, yang biasanya sholat duha tidak sholat duha, yang biasanya sholat berjamaah subuh tidak berjamaah subuh. Wa in fatani minhu syai'un, kalau memang aku kehilangan dari perbuatan kebaikan, maka hanantu ilaih, aku merasa menyesal. Hanantu artinya aku merasa rindu. Maknanya aku merasa menyesal ya Rasul, kenapa aku tidak bisa berbuat kebaikan. Apa jawaban Nabi hadirin? Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadhihi alamatullah fi man yuridu. Ini
merupakan tanda dari sisi Allah Subhanahu wa taala fi may yuridu, untuk seseorang yang Allah menginginkan kebaikan atas orang tersebut. Ini tanda Allah kalau insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu? Cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, dan menyenangi kepada orang-orang yang dia berbuat kebaikan. Kalau aku berbuat perbuatan kebaikan, aku yakin akan pahalanya. Kalau aku ketinggalan satu perbuatan kebaikan, maka aku menyesal kenapa aku meninggalkannya. 5 tanda itu katanya Nabi, hadhihi, ini atau 5 tadi itu alamatullah fi may yuridu, tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas orang tersebut. Wa alamatuhu fi man la yuridu, dan juga ada juga tanda kalau memang Allah tidak menginginkan kebaikan atas orang tersebut. Walau aradaka bil ahda hayya alaka laha. Kalau memang Allah tidak menginginkan kebaikan atas dirimu, maka dia Allah akan menyediakan supaya engkau berbuat perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian, la tubali, tidak akan diperdulikan, min ayyi wadin halakta, di tempat mana engkau akan binasa, wa fi lafdin salakta, di tempat mana engkau akan berjalan. Kalau memang Allah tidak menginginkan kebaikan akan seseorang, kadang-kadang Allah memberikan fasilitas kepada dia. Dia ingin mabuk, diberikan uang oleh Allah. Dia ingin maksiat, diberikan kesempatan. Dia ingin jauh dari Allah, diberikan kesempatan. Setelah itu, Allah tidak peduli orang tersebut akan binasa atau akan hancur di mana, atau dia akan berjalan kemana, tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini hadirin, yaitu dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disuguhkan dengan berbagai acara pengajian agama menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya diri kita hadirin, ketika kita hadir kepada majelis ilmu tersebut, kita mendengarkan sirahnya Nabi, kita mendengarkan sejarahnya Nabi, kita hadir, apakah timbul semangat atau justru kita meninggalkan hal tersebut? Kita tidak peduli. Apa majelis seperti itu? Ini tidak ada manfaatnya. Ini itu. Sampai tidak menghadiri. Hati-hati hadirin. Mengenal Nabi harus kita laksanakan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau, Nabi Muhammad, merupakan perantara yang terbesar untuk kita sampai mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kita hadir ke pengajian ini, kita hadir ke pengajian itu, kita hadir untuk pengajian memperingati Maulid Nabi, kita hadir untuk mendengarkan seseorang menyampaikan bagaimana sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, maka insya Allah dengan husnudzon kita, dengan prasangka baik kita, ini merupakan tanda yang Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror atau pengarang Maulid Habsyi yang kita kenal. Beliau pernah mengatakan, duhurul jumu'ati syarifah fi akhir zamani hadha jabat linnasi khairan kathira yadfa'ullahu bihal balaya wal amrada. Beliau mengatakan, duhuru, nampaknya al-jumu'atis syarifah, perkumpulan-perkumpulan yang mulia, bukan perkumpulan lupa sama Allah. Kita dikumpulkan pembacaan Maulid Nabi, kita dikumpulkan untuk hadir Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulid Syaraful Anam dan lain sebagainya. Kita hadir, kita kumpul,
Kemudian di situ ada yang menyampaikan tentang bagaimana sejarahnya Rasulullah. Perkumpulan-perkumpulan itu katanya beliau, fi akhir zaman hadza, di akhir zaman ini yang informasi sudah kemaksiatan masuk ke dalam rumah kita. Bahkan ketika bermaksiat tidak perlu jauh-jauh, dengan menggunakan HP sudah bisa bermaksiat. Di dalam zaman seperti ini adanya perkumpulan-perkumpulan kebaikan, maka katanya beliau, jabat linnasi khairan katsira. Hal tersebut akan menarik seseorang dari kebaikan yang banyak, akan menyadarkan orang, akan membuat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak dalam perkumpulan tersebut diajak untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Rasulullah, disebutkan sifatnya Rasulullah, supaya cinta kepada Rasulullah. Maka majelis-majelis yang seperti itu akan menarik kebaikan dalam diri seseorang. Bukan cuma itu, yadfa'ullahu bihal balaya wal amrad, yang dengan hal tersebut maka insya Allah Allah akan menolak, akan menghilangkan, menjauhkan dari berbagai bala musibah, dari berbagai penyakit. Dijauhkan dari bahayanya huru-hara, hadirin. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum, bahkan sampai menjarah hartanya orang, mengambil haknya orang, menyakiti orang, terkadang sampai membunuh orang. Maka insya Allah dengan majelis-majelis seperti itu, majelis-majelis yang di dalamnya ada kebaikan, asalkan ada kebaikan, disebutkan sifatnya Rasulullah, maka insya Allah musibah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah akan dijauhkan, penyakit akan dijauhkan karena sebab majelis-majelis tersebut. Seorang ulama, seorang alim, beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dalam salah satu pelajarannya ketika menerangkan firman Allah surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka, wa yadhkuru ismallahi fi ayyam ma'lumat, dan agar mereka mengingat nama Allah di hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari ketika pelaksanaan haji. Maka yang dimaksud dalam liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka manusia menyaksikan berbagai kemanfaatan untuk mereka, beliau mengatakan wa min naf'ihi al-'azimi ijtima'u bis-salihin. Di antara kemanfaatan supaya kita menyaksikan orang-orang, kita berangkat haji, artinya apa? Di situ ada perkumpulan baik. Tetangga kita buat acara maulidan hari ini, tetangga yang lainnya malam harinya, tetangga yang lainnya mungkin besok paginya. Perkumpulan-perkumpulan seperti itu, maka di antara kemanfaatannya wa min naf'ihi, dari kemanfaatannya al-'azim yang besar, ijtima'u bis-shalihin. Kita kumpul dengan orang soleh. Kita yakin dalam perkumpulan tadi itu pasti ada orang yang soleh, pasti ada orang pilihannya Allah. Kita yang hadir sekarang ini, hadir Jumatan, pasti dan tidak diragukan lagi di antara kita ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Kita kumpul, kita hadir, kita berbarengan dengan mereka, maka kita menyaksikan untuk apa? Untuk kita juga mendapatkan rahmatnya Allah. Ketika orang kumpul dengan orang yang soleh, maka kesolehan tadi itu akan menular kepada yang lainnya. Begitupun sebaliknya, ketika orang berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, kumpul dengan pemabuk, kumpul dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah, meskipun kita mengatakan, aku tidak ikut mabuk, aku tidak ikut maksiat, cuma duduk saja, lama dan seterusnya seperti itu, rutin, lama-kelamaan, rutin, maka dia pun akan mabuk, dia pun akan maksiat. Karena apa? Perkumpulan yang tidak benar. Begitupun ketika kita kumpul dengan orang-orang yang baik, kita hadir majelis ini, kita hadir majelis itu, dan kita yakin di situ pasti ada orang-orang pilihannya Allah, maka itu akan menyebabkan kita melihat kepada orang yang soleh, kita kumpul dengan orang yang soleh, kita pun dijadikan
menjadi orang yang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mensifati orang-orang pilihannya Allah yang pasti ada di muka dunia ini. Dalam perkumpulan, asalkan perkumpulan baik, pasti di situ ada orang yang baik, ada orang yang soleh. Nabi menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Masih terus ada satu kelompok dari umatku terus aktivitas rutin istiqomah, kelompok dari umatku yang dia selalu alal haq, dalam kebenaran. Mereka maksiat, dia tetap dalam keadaan kebenaran. Mereka lupa kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Mereka meninggalkan masjid, mereka menjauhi masjid, ada kelompok manusia yang dia akan peduli kepada masjid. Ada orang yang tidak peduli kepada Al-Quran. Jangankan mempelajari, membaca saja jarang sama sekali, tapi kabar gembira dari Nabi, pasti ada kelompok yang dia istiqomah untuk membaca Al-Quran. Di tengah umat ini, katanya Nabi. Dohirina, yang mereka menampakkan, dia tidak malu-malu untuk menggunakan simbolnya Nabi. Dia tidak malu untuk menggunakan sorban. Dia tidak malu untuk menggunakan siwak ketika orang meninggalkan siwak diganti dengan rokoknya. Dia tidak malu untuk menggunakan pakaian Rasulullah ketika manusia banyak menggunakan pakaian yang membuka aurat. Dia tetap dohirin, mereka menampakkan. Dia tidak malu untuk menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membuat efek sama sekali orang yang menentang mereka. Mungkin ada yang mengatakan, ini sok alim. Ini orang kolot. Ini orang kuno. Omongan-omongan seperti itu tidak mampu untuk menggoyahkan dirinya, untuk terus istiqomah dalam kebenaran, untuk terus menampakkan kebenaran. Janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta ya'tiya amrullah wahum kadzalik. Sampai datang perintahnya Allah. Katanya Ibn Hajar, sampai datang kiamat. Pasti ada orang-orang seperti itu. Maka kita syukur hadirin. Meskipun terkadang majelis khair kurang disenangi, tapi majelis ghaflah, majelis lupa kepada Allah, mereka semangat. Jangan pernah putus asa. Karena katanya Nabi, ada orang-orang yang tidak pernah mundur sama sekali untuk berbuat kebaikan. Maaf hadirin. Kalau kita lihat hadirin, berapa banyak orang yang hadir dalam perayaan-perayaan yang melupakan kita kepada Allah. Ada acara dangdutannya, ada acara maksiatnya, ada acara campur laki perempuannya, antusias. Kadang-kadang acara dimulai jam 12, jam 10 sudah siap-siap hadirin. Tapi lihat, kadang-kadang masjid sepi. Pembacaan maulid Nabi sepi. Belum lagi ditambah apa? Itu adalah bid'ah, itu dolalah, ini itu. Satu pun tidak ada yang berani menyatakan bahwasannya perbuatan untuk perayaan-perayaan seperti itu adalah haram, tidak diperkenankan. Tidak segencar seperti dia mengatakan majelis maulid haram, majelis maulid bid'ah, majelis maulid tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Kalau memang itu kebaikan, tentunya sahabat dan Nabi melaksanakan. Tidak ada seperti itu. Tapi biarkan hadirin, biarkan. Janji dari Nabi. Ada sekelompok manusia yang dia tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Ada satu hadis, tapi ini hadis dhaif. Sebagian menyatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kalam para ulama. Tapi maknanya bagus hadirin. Dikatakan ma ijtama'a arba'una rajulan illa wa fihim waliyun. Tidak berkumpul minimal 40 orang dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan 40 orang saja, illa kecuali wa fihim waliyun. Kecuali di sana pasti ada orang pilihannya Allah. Maka tetap semangat untuk menghadiri majelis ilmu,
majelis yang dibacakan di situ, disampaikan di situ, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana ajarannya Nabi, bagaimana sejarahnya Nabi, tetap istiqomah, meskipun terkadang kita tersisihkan, terkadang kita terkalahkan, tetap istiqomah insya Allah, sampai datang ketentuan Allah, sampai datang hari kiamat. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.